Halo, assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 7 ya sahabat ya. Oke sahabat, kali ini kita akan membahas latihan soal akhir bab 5, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, langsung saja kita masuk soal nomor 1 ya sahabat ya. Pernyataan berikut yang tidak merupakan ciri-ciri makhluk hidup adalah titik-titik. A. Tunas tumbuhan tumbuh ke arah sinar matahari. B. Ikan bernapas dengan insang. C. Es mengalami perubahan bentuk menjadi air. D. Tumbuhan si kejut mengatupkan daunnya bila disentuh. Oke, yang ditanya yang tidak menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup ya sahabat ya. Nah, sebelum menjawabnya, sahabat harus tahu dulu nih apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak, kemudian memerlukan makanan, selanjutnya peka terhadap rangsangan ya sahabat ya. Kemudian bernapas atau respirasi, kemudian tumbuh dan berkembang. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya itu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi ya sahabat ya. Kemudian berkembang biak atau reproduksi, dan yang terakhir beradaptasi. Jadi dari keempat option ini yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup itu adalah yang C ya sahabat ya. Es mengalami perubahan bentuk menjadi air. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Setiap makhluk hidup selalu menunjukkan gejala-gejala kehidupan, diantaranya memerlukan makanan. Fungsi makanan bagi makhluk hidup adalah titik-titik. A. Memperoleh gas oksigen. B. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. C. Memperoleh energi sebagai penunjang kegiatan hidup. D. Sebagai proses evolusi. Oke, makanan yang masuk dalam tubuh kita ini akan diproses dan diubah menjadi tenaga ya sahabat ya, yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Jadi apabila kita tidak makan, maka tubuh kita akan merasa lemas. Berarti untuk nomor 2, jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat ya. Memperoleh energi sebagai penunjang kegiatan hidup. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ini soal host ya sahabat ya. Perhatikan data tentang organ ekskresi dan zat yang dikeluarkan berikut. Berdasarkan data tersebut, pasangan antara organ dan zat yang dikeluarkan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, di sini ada tabel organ dan zat yang dikeluarkannya ya sahabat ya. Yang pertama ada organ paru-paru. Organ paru-paru ini zat yang dikeluarkan itu adalah CO2 dan H2O ya sahabat ya. Berarti paru-paru pasangannya yang D ya sahabat. Kemudian organ kedua ini ada hati. Hati ini zat yang dikeluarkan itu adalah empedu. Berarti organ kedua ini pasangannya yang A ya sahabat. Kemudian yang ketiga organ ginjal. Ginjal ini zat yang dikeluarkannya itu adalah urin ya sahabat. Berarti yang ketiga ini pasangannya yang B ya sahabat. Kemudian yang terakhir organ kulit. Kulit ini zat yang dikeluarkannya itu adalah keringat. Berarti yang keempat itu pasangannya yang C ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 3 jawaban yang pas itu adalah yang D ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Tumbuhan hijau mendapatkan makanan dengan cara titik-titik. A. Melakukan fotosintesis. B. Mendapatkan dari makhluk hidup lain. C. Menyerap zat-zat makanan dari dalam tanah. D. Menyerap zat-zat sisa dari makhluk hidup. Oke, tumbuhan hijau ini memiliki klorofil ya sahabat ya. Klorofil ini digunakan untuk melakukan fotosintesis. Jadi nanti hasil fotosintesis ini berupa zat pati atau karbohidrat ya sahabat ya, yang akan digunakan sebagai makanan untuk tumbuhan tersebut. Berarti untuk nomor 4 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya, melakukan fotosintesis. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Mamalia laut seperti paus akan muncul ke permukaan air untuk bernapas seperti gambar berikut. Ciri makhluk hidup yang sesuai dengan gambar tersebut adalah titik-titik. A. Iritabilitas. B. Berkembang biak. C. Beradaptasi. D. Membutuhkan nutrisi. Oke, kita bahas dulu opsi yang A ya sahabat ya, iritabilitas. Iritabilitas ini peka terhadap rangsang ya sahabat ya. Misalnya mata itu peka terhadap
rangsangan cahaya, kemudian telinga peka terhadap getaran suara ya sahabat ya, kemudian hidung peka terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap rasa suatu zat ya sahabat. Berarti yang A ini tidak sesuai. Kemudian yang B, berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi ya sahabat ya. Berkembang biak ini tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya ya sahabat ya. Berarti yang B juga tidak sesuai. Kemudian yang C, beradaptasi. Beradaptasi ini adalah penyesuaian diri suatu makhluk hidup terhadap lingkungannya ya sahabat ya. Nah, pada gambar ini ikan paus bergerak ke permukaan air untuk mendapatkan udara agar bisa bernapas. Nah, pergerakan ke atas ini karena ikan paus bernapas dengan paru-paru agar mendapatkan oksigen yang baik di atas permukaan air. Nah, gerakan ini termasuk dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu beradaptasi ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 5 jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Ini soal host ya sahabat. Berikut merupakan hasil diskusi kelompok mengenai cara berkembang biak makhluk hidup. 1. Menghasilkan anakan yang sama persis dengan induk. 2. Tanpa proses pembuahan. 3. Melalui proses pembuahan. 4. Menghasilkan anakan yang mempunyai sifat gabungan dari kedua induk. 5. Menghasilkan individu baru. 6. Menghasilkan individu yang satu spesies. 7. Stek batang ketela pohon. 8. Mencangkok pohon mangga. 9. Penyerbukan pada tumbuhan biji. Data tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, persamaan dan perbedaan antara cara berkembang biak vegetatif dan generatif ditunjukkan pada alternatif nomor ... Oke, sebelum menjawab ini, sahabat harus tahu dulu ya sahabat ya, apa itu perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif ya sahabat ya. Vegetatif ini adalah proses perkembangbiakan tanpa melalui proses pembuahan. Vegetatif dapat menghasilkan anakan yang sama persis dengan induk. Contohnya stek batang dan mencangkok ya sahabat ya. Sedangkan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses pembuahan. Proses generatif akan menghasilkan individu baru dan memiliki sifat anakan gabungan dari kedua induk. Contohnya ini adalah penyerbukan tumbuhan biji ya sahabat ya. Nah, sekarang kita lihat datanya ya sahabat ya. Data pertama, menghasilkan anakan yang sama persis dengan induk. Berarti ini masuk ke dalam vegetatif ya sahabat. Kemudian data kedua, tanpa proses pembuahan. Nah, ini juga masuk ke dalam vegetatif ya sahabat. Kemudian data ketiga, melalui proses pembuahan. Nah, berarti yang ketiga ini generatif ya sahabat. Selanjutnya yang keempat, menghasilkan anakan yang mempunyai sifat gabungan dari kedua induk. Nah, yang keempat ini juga generatif ya sahabat. Selanjutnya yang kelima, menghasilkan individu baru. Oke, yang kelima ini bisa vegetatif maupun generatif ya sahabat. Kemudian yang keenam, menghasilkan individu yang satu spesies. Nomor 6 ini juga bisa vegetatif dan generatif ya sahabat. Selanjutnya yang ketujuh, stek batang ketela pohon. Nah, ini adalah vegetatif ya sahabat. Kemudian yang kedelapan, mencangkok pohon mangga. Mencangkok juga vegetatif ya sahabat. Kemudian yang terakhir yang 9 ini penyerbukan pada tumbuhan biji. Nah, yang ke-9 ini adalah generatif ya sahabat ya. Jadi dari data ini persamaan dan perbedaannya ini yang benar itu adalah ditunjukkan pada alternatif nomor 4 ya sahabat ya. Jadi untuk nomor 6 jawaban yang pas itu adalah yang D. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Belalang dan kupu-kupu dikelompokkan dalam satu kelompok karena keduanya memiliki titik-titik. A. Sepasang sayap. B. Mata majemuk. C. 3 pasang kaki. D. Tubuh berruas-ruas. Oke, belalang dan kupu-kupu ini masuk ke dalam kelompok arthropoda ya sahabat ya. Kelompok arthropoda ini memiliki ciri-ciri khas yaitu tubuh yang berruas-ruas. Jadi untuk nomor 7 jawaban yang pas itu adalah yang D ya sahabat ya. Tubuh berruas-ruas. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8.
Urutan yang menunjukkan tingkatan takson dari yang memiliki persamaan ciri-ciri sedikit hingga yang memiliki persamaan banyak adalah titik-titik. Oke, yang ditanya urutan takson dari yang memiliki ciri-ciri sedikit sampai yang memiliki ciri-ciri banyak ya sahabat ya. Berarti semakin ke bawah tingkatan takson akan memiliki persamaan ciri-ciri semakin banyak. Susunan takson dalam klasifikasi yaitu yang paling atas adalah kingdom ya sahabat ya. Kemudian divisi pada tumbuhan atau filum pada hewan. Selanjutnya kelas, kemudian bangsa atau ordo. Selanjutnya suku atau famili, kemudian marga atau genus, dan yang terakhir jenis atau spesies ya sahabat ya. Jadi untuk nomor 8 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat. Kelas, ordo, famili, genus, dan spesies terakhir. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan nama-nama ilmiah tumbuhan berikut. 1. Tomat, Solanum lycophyllum. 2. Terong, Solanum malongena. 3. Kentang, Solanum tuberosum. Pernyataan berikut yang benar mengenai ketiga tumbuhan tersebut adalah titik-titik. A. Ketiga tumbuhan tersebut merupakan contoh famili Solanum. B. Ketiga tumbuhan tersebut memiliki banyak perbedaan. C. Genus dari ketiga tumbuhan tersebut adalah sama. D. Ketiga tumbuhan tersebut memiliki genus yang berbeda-beda. Oke, dari ketiga tumbuhan ini, ketiganya sama-sama memiliki kata pertama Solanum ya sahabat ya. Kata pertama dari penamaan ilmiah ini menunjukkan nama genus ya sahabat ya. Jadi ketiga tumbuhan tersebut memiliki genus yang sama. Berarti untuk nomor 9 jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Ini soal host ya sahabat. Hasil penelusuran kunci identifikasi terhadap beberapa makhluk hidup adalah sebagai berikut. Makhluk hidup 1, 1A, 2B, 4A, 6A. Makhluk hidup 2, 1B, 3A. Makhluk hidup 3, 1A, 2B, 4A, 6B. Makhluk hidup 4, 1A, 2A, 4B. Berdasarkan banyaknya persamaan ciri-ciri yang dimiliki, makhluk hidup yang dekat hubungan kekerabatannya adalah titik-titik. Oke. Angka pada kunci determinasi ini menunjukkan tingkatan pada klasifikasi makhluk hidup ya sahabat ya. Jadi semakin besar angka, maka akan semakin spesifik klasifikasinya. Oke, pada data ini makhluk hidup 1 dan 3 itu memiliki angka yang sama ya sahabat ya, yaitu 1A, 2B, dan 4A. Berarti makhluk hidup 1 dan 3 ini memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Jadi untuk nomor 10 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat ya, makhluk hidup 1 dan 3. Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.